Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta ma'asudi wa ridhoka matlubi atini mahabbatan wal ma'rifatan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa, sahabat-sahabat Pandia RS TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya pada kesempatan yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan video kali ini saya ingin berkomentar tentang sesuatu yang juga sempat viral beberapa hari ini, yakni tentang aksi demonstrasi yang saya tidak tahu diinisiasi oleh organisasi apa demonstrasi ini. Namun di dalam demo tersebut terjadi sebuah peristiwa pembakaran sebuah foto imam besar muslim di Indonesia, yakni Habib Rizik Syihab. Nah, jadi narasi-narasi yang keluar setelah viralnya video tersebut yakni tentang himbauan untuk berperang. Isi dari demonstrasi itu juga himbauan untuk berperang, yakni mereka menolak konsep yang bernama khilafah Islamiyah, sehingga mereka beranggapan bahwa khilafah itu akan mengganggu kestabilitasan NKRI Indonesia. Nah, mereka tidak setuju dengan konsep khilafah tersebut, sehingga mereka melakukan demonstrasi dan kemudian terjadilah pembakaran foto Habib Rizik atau imam besar FPI, Front Pembela Islam. Nah, namun yang saya ingin komentari adalah narasi-narasi yang sifatnya itu kekerasan, yakni ingin berperang. Tidak salah ketika kita berbicara tentang jihad fisabilillah, membela agama Allah. Namun sebenarnya saya melihat dalam kasus seperti ini, yakni orang-orang mempertengkarkan kebenaran mereka masing-masing. Saya juga tidak tahu apakah demonstrasi itu murni atas dasar kecintaan mereka terhadap negara Republik Indonesia, atau mereka hanya ingin menunjukkan eksistensi mereka, yakni golongan yang paling warga atau masyarakat Indonesia takuti, yakni pergerakan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perang, sebenarnya saya sendiri sebenarnya tidak setuju dengan kata-kata perang, karena tidak ada pemenang di dalam perperangan. Dalam suatu perperangan itu tidak ada sebenarnya yang menang, karena sudah pasti dalam perang tersebut akan menimbulkan kerusakan, kehancuran, dan kerugian, tidak hanya pada pihak yang kalah, tapi juga pada pihak-pihak yang menang. Seperti yang pernah diceritakan Ernest Hemingway di dalam novel atau cerpennya, di mana Ernest Hemingway menceritakan bahwa kerusakan di dalam perang itu
sulit untuk kita lupakan, dan itu ditanggung oleh semua yang terlibat di dalam perang. Lebih baik kita seharusnya damai-damai saja. Tapi masyarakat, terutama umat Islam, tentu sangat marah ketika pemimpin mereka gambarnya atau fotonya dibakar, sehingga Panglima Front Pembela Islam atau petinggi-petinggi mereka menghimbau agar untuk siap berperang. Saya melihat kondisi negara kita ini sudah sangat genting dan memprihatinkan. Butuh seseorang yang dapat menjadi penengah, dan itu saya belum temukan di Republik ini, karena narasi-narasi yang keluar itu tadi perang, mati syahid, hidup mulia atau mati syahid. Sangat memprihatinkan sekali keadaan negara kita ini. Saya tidak bisa berbicara banyak karena kenyataannya yang kita hadapi sekarang itu memang pertengkaran demi pertengkaran. Tidak boleh ada salah sedikit saja maka kalimat yang langsung keluar adalah perang. Oke, saya rasa cukup sekian. Saya tidak bisa berbicara banyak tentang permasalahan ini. Saya mengharapkan kepada para ulama, para kiai, seharusnya bisa menjadi jalan tengah untuk permasalahan ini, sehingga kita tidak perlulah mengulang kembali sejarah-sejarah yang pernah terjadi di negara kita ini, yakni saling membunuh, pertumpahan darah di mana-mana, dan sebenarnya itu tidak memiliki hasil apa-apa. Yang rugi bukan hanya pihak yang kalah, tapi pihak yang menang juga akan mengalami kerugian. Oke, saya rasa cukup sekian. Yang harus saya tekankan bahwa agama Islam bukanlah agama yang menginginkan suatu keributan atau peperangan. Jadi umat Islam itu ibaratkan sebuah lebah, di mana kalau lebah itu ketika dia hinggap di sebuah dahan maka tidak ada satu dahan pun yang patah. Tapi ketika lebah tersebut diganggu, maka resiko sendiri, sampai dimanapun akan dikejar, bahkan masuk ke dalam air pun akan ditunggu oleh seekor lebah. Saya rasa umat Islam berkarakter seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita takutkan, yakni perpecahan antara persaudaraan yang dapat menimbulkan bubarnya NKRI ini, saya harap itu tidak akan terjadi. Dan mudah-mudahan situasi-situasi seperti ini seharusnya jangan sampai lagi terulang. Tahanlah emosi kita masing-masing. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.